Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian Masjid Al-Barkah Skridan, semoga Allah memberkahi kita. Saatnya lah momen seperti ini kita menyiapkan diri berbekal. Di antaranya menyiapkan ini karena nanti ada pertanyaan di alam kubur. Salah satu upayanya ya belajar tauhid ini, karena ada kaitannya. Jadi kitab tauhid ini 3 landasan utama, disusun di antara sebabnya ya ini, supaya kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Sesuai hadis yang sering kita dengar, Allah mengutus malaikat menyodorkan pertanyaan kepada siapa saja yang berada di alam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agama? Ya kan? Jadi sesuai hadis ini cuma 3 pertanyaan pokok. Yang entah kenapa sering disampaikan ada pertanyaan lain. Wa ma imamuka, wa ma ikhwanuka, wa ma qiblatuka. Tapi kalau sesuai hadis cuma 3. Ini aja belum tentu lulus. Benar? Ini aja belum tentu lulus. Nah, maka dengan mempelajari kitab tauhid 3 landasan utama, bagian dari persiapan kita untuk menjawab ini. Persiapannya sekarang, ujiannya kapan? Ujiannya kapan? Siapa mau duluan? Jadi setiap yang ada di alam kubur, baca hadis lain, beberapa langkah yang mengantar meninggalkan, Allah sudah utus malaikat. Maka siapkan sekarang peluang berharga ini alam dunia. Dan hindari hal-hal yang menyebabkan kita dapat siksa kubur. Ingat hadis lain, Nabi melintasi bersama sahabat sebuah jalan, lalu ada pemakaman, berhenti sejenak. Ini penjelasan alam gaib tentang adanya azab kubur. Nah, maka Nabi kepada sahabat menjelaskan sesungguhnya penghuni kubur ini ada 2 itu sedang diazab. Berarti ada nggak? Rasulullah punya wewenang atas izin Allah menyingkap alam gaib. Tapi kalau sekarang siapa dia merasa bisa bicara dengan yang gaib, bicara semut, bicara malaikat, siapa dia? Pernah pasiennya? Ini masalah akidah, jangan main-main. Nggak ada manusia biasa bisa komunikasi alam gaib, bohong. Itu dipertanyakan, maka inilah pentingnya tauhid supaya jangan terkecoh. Baik, lanjutan hadis tadi. Kata Nabi yang satu diazab karena waktu di dunia ketika buang air kecil tidak bersuci. Berarti orang yang potensi mendapat azab kubur siapa itu? Orang yang sembrono, nggak memperhatikan kebersihan. Yang kedua, orang yang suka namimah. Bahasa kita adu domba ya, padahal adu orang. Jadi bikin permusuhan ya mas. Kalau adu orang kan jelas MMA, mixed martial arts. Apa lagi mas? Apa? Smackdown. Mas Riza ini mantan wasit ya. Selamat ya timnas ya juara karena pelatihnya orang awal Indra Sapri 11 tahun ya. Kalau SEA Games kemarin 32 tahun ya kita bersyukur lah. Nah baik, jadi suka namimah adu domba. Nah maka 2 contoh ini kita hindari sekarang. Selain menyiapkan diri, kenalilah Tuhanmu, ma'rifatullah. Di kitab ini kan itu cuma 3 poin, nanti ada panjang lebarnya.
Kita berupaya sekarang mengenal Allah supaya bisa menjawab siapa Tuhan. Kita berupaya mengenal Rasulullah supaya bisa menjawab siapa Nabi. Dan kita juga mengenal agama. Agama Islam yang kita anut cuma satu, sudah sempurna, selesai. Surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Semuanya agama yang diridhoi di sisi Allah apa? Islam. Ini konteks intern kita. Nah, maka dari itu setelah kita diberitahu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam, semuanya itu bil adillah, dengan dalil. Ingat, ada dalil, ada dalilnya. Apa bedanya? Kalau sama H, dalil pakai R, dalil pakai H. Dalil landasan, dalil alasan. Beda kan? Nah, maka dari itu wajib dengan dalil, ya wajib menuntut ilmu, mencari ilmu supaya tahu perkara agama sesuai dengan dalil. Setelah mendapatkan ilmu, kita wajib mengamalkan. Bukan sekedar wacana, diskusi, seminar aja, tapi nggak pernah diamalkan. Setelah dapat ilmu, amalkan. Setelah diamalkan, berikutnya dakwahkan ilmu, sampaikan. Walaupun nggak harus menjadi pendakwah. Benar? Dakwah itu kan mengajak, langsung tidak langsung. Benar? Terlihat tidak terlihat. Tapi mendakwakan ilmu harus bijak, jangan serampangan. Gara-gara semangat aja habis. Agama lain sedang menunaikan ibadahnya digeruduk, benar kan? Ramai gimana ya? Ya, yang sekedar semangat, kecuali memang terang-terangan melanggar aturan, laporkan. Jadi dakwah dengan ilmu. Kemudian berikutnya ya bersabar atas gangguan yang dihadapi, baik ketika menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mendakwakan ilmu. Hidup di dunia memang ada ujian, semua pasti diuji. Kuncinya cuma satu, sabar ya. Nah, di kitab ini dikutip ya tentang surah Al-Asr yang menyangkut kesabaran. Surah 103, wal asr, demi apa itu? Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya pukul rata, manusia semuanya dalam keadaan rugi. Illa, eksepsinya kecuali. Siapa mereka? Alladzina amanu, beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haq, berpesan tentang kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Nah, ini di ujung ayat ini ada kata sabar. Saling bernasihati tentang kesabaran. Nah, maka dari itu menyinggung kesabaran di kitab ini disebutkan ladang kesabaran itu ada 3. Ladang kesabaran ada berapa? 3. Ada restoran Padang, sabar menanti. Mas Ewan dari mampir, sabar menanti. Saya tampang banyak ada ya. Terus sate Padang tuh LA itu buah alu kayak mana? Jadi sabar itu 3. 1 dalam mentaati Allah, sabar beribadah, sholat, haji. Ya dah, kemarin mana sabar nggak ada? Berapa cuaca? 50 sekian. Kita aja sekarang berapa ini? Mantas masjid ramai Pak. Adem. Boleh nggak? Boleh Pak Jil? Numpang adem? Boleh. Masjid itu one stop shopping, menyenangkan, jangan menyebalkan. Benar? Iya, apa? Tapi jangan ngadem dulu Pak. Gunakan untuk ibadah. Sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah.
Jadi apa yang sudah tegas haram jangan coba-coba. Khamar haram nggak? Haram apa enak? Jadi haram kalau kalah. Biar ini saya godain. Kalau menang haram. Judi haram, mau online, mau semi online dia. Benar? Mas kecubung haram nggak mas? Lagi tren loh di Banjarmasin. Kecubung. Kecuali yang pakai cincin tuh, siapa? Cincin kecubung bukan? Saya bukan. Haram. Nah jadi sabarlah dalam meninggalkan larangan Allah. Biarin aja orang lain. Itu yang ikut-ikut nyicip-nyicip. Lagi minuman yang memabukkan, jangan. Segelas tanpa darah, 2 gelas naik darah, 2 kerat berdarah-darah. Hafal nggak itu? Apa ya mas? Jangan jauh-jauh. Kalau sekarang banyak orang nekat melanggar larangan Allah, mau teler aja sampai dioplos, mati itu kecubungnya. Udah berapa mas? Mau masuk neraka aja susah. Sampai menyiksa itu. Jadi sabar. Bu sabar yang menghadapi suami bu. Bu, ada ya? Ada. Sabar yang menghadapi suami. Bu, sabar nggak bu? Bu, sabar ya. Ya, Mas juga menghadapi istri sabar nggak? Kalau nggak sabar itu bertambah gitu. Wis. Kurang-kurang dikit cintai. Kan dulu waktu cari pasangan seleksinya apa? Bibit, bebek, bobot. Masih apa nggak? Bibit, bebek, bobot. Kurang dikit dibubut, kurang ajar dibakar, selesai. Kan rumusnya simpel aja, tapi sabar. Belum apa-apa udah ngasih gugatan cerai, nanti dulu. Benar ya? Iya. Jadi maksud saya sabar satu dalam menjalankan ketaatan. Seperti Bapak Ibu bekerja di Askriya ini, sabar nggak? Dimana secara umum bisnis apapun sedang turun apa naik Pak Jun? Sedang turun kan? Ya, sabar. Pentingnya tauhid ini sabar. Kita hanya wajib berupaya, selebihnya tawakal. Benar? Ingat kisah kemarin Nabi Ibrahim waktu kita buka pelajaran tauhid, masuk kobaran api itu. Apa ucapannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi usaha dulu. Berusaha nyari klien, cek saldo, hasbunallah wa ni'mal wakil. Usaha dulu, selebihnya tawakal. Jadi tawakal itu setelah usaha. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi ketetapan Allah. Takdir, baik ya, buruk ya, terima nggak? Saya dulu terimanya gimana? Saya terima nikahnya kan? Dibayar? Terima. Siapa juga? Yang lain pun diem aja. Itulah kehidupan. Makanya nanti ada babnya itu soal takdir. Ketika mengenal agama Islam, rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan 1. Benar kan? Baik, yang sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kita bicara menyiapkan bekal. Kemudian disinggung lagi tentang ilmu. Ilmu itu bukan ilmu yang seperti ini, ilmu hitam, ilmu putih, bukan. Ilmu kanuragan, ilmu apa lagi? Ilmu apa? Yang disebut ilmu itu ya ini yang sedang kita pelajari, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatu Nabi ya, wa ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, semuanya itu wajib berdasarkan dalil. Ini rangkuman dari yang mau kita pelajari. Baik, sekarang kita mulai masuk menyinggung ilmu dikutip perkataan Imam Al-Bukhari. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini mengingatkan kita pentingnya ilmu.
Jadi ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan berbuat. Tapi kebanyakan kita bikin aja dulu urusan belakang. Coba ingat analog ketika orang sakit ke dokter diberi obat lalu mau minum, yang mana? Baca aturan pakai baru minum atau minum aja dulu baru baca, yang mana? Baca aturan. Yang benar. Baca Itu aturan. untuk dunia takut mati aja baca dulu. Tapi giliran agama menjalankan syariat Islam, tengok kiri kanan ikut aja dulu. Bacanya enggak, ya sudah. Apalagi dapat berita WhatsApp, main baca aja. Cross check, Main lempar. oh kan saya. Syukur bukan saya yang lagi viral, ya diisukan punya istri ketiga. Bener ya? Gimana begitu? Cross check dong, bener ya? Jangan begitu. Jadi kata Imam Al-Bukhari, yang namanya ilmu itu diprioritaskan. Jadi tahu, faham dulu baru apa? Berucap dan berbuat. Karena kalau seorang beribadah tanpa landasan, dalil ya, bukan dalil, maka kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa berbuat satu amalan yang enggak pernah kami contohkan, maka amalan itu Nabi yang bilang. Nih sekarang untuk konkret, kita masih bulan Al-Muharram kan? Tanggal berapa? Ayo. Gak punya kalender Hijriah ya? Nah kalender masih tanggal 30. Selisihnya masih 6 hari. Kalender Hijriah kurangi 6. Tanggal berapa? 24. Karena kalender Hijriah basisnya bulan Komariah, Masehi Syamsiah. Syamsiah setahun 360 hari yang bulatnya. Tapi kalau kalender Hijriah lebih cepat, nomor 354. Nah terkait dengan bulan Al-Muharram, ini gara-gara cuma ikut kurang ilmu, gak pernah cross check. Ada amalan yang sholat dikhususkan di bulan Al-Muharram, menyantuni anak yatim. Benar? Menyantuni anak yatim betul syariat Islam. Makanya kenali agama Islam. Bahkan Nabi mendorong supaya orang peduli yang punya kemampuan. Ana wa kafilul yatimi ka'atani fil jannah. Maka Nabi menganalogkan dengan 2 jari untuk kedekatan. Bahwa saya nanti di akhirat akan sedekat ini, kata Nabi. Akrab. Kalau bahasa sekarang besti, apa besti? Bu, besti apa bu? Ibu panggil suami apa? Ayam bebek. Hah? Ayam sama bebek. Mas heran. Kadang-kadang suami begitu sih manggil istri. Diajak kondangan ketemu teman alumni, bro, siapa bro? Mantan gua katanya. Ada ya? Ada siapa itu? Anak mertua saya. Anak mertua saya. Pada siapa itu? Istri. Dia bilang aja. Dan baik menyantuni anak yatim bagian dari syariat. Masih ingat? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin. Kan gitu kan? Menyinggung yatim juga. Tetapi jangan dikhususkan. Tidak ada satupun dalil ada pengkhususan terkait menyantuni anak yatim. Jadi bebas. Bulan kemarin boleh, bulan besok boleh nggak? Boleh nggak? Kalau juga mau mengkhususkan karena Al-Muharram bulan haram, bukan dikaitkan dengan ini dan itu. Bahkan ada yang mengklaim tanggalnya dipastikan 10 Asyura. Asyura kan? 10 kan Asyura, khusus bulan Al-Muharram ada namanya 10 Al-Muharram Asyura. 9-nya Tis'ah, jadi Tasu'ah. Benar ya? Benar? Mas Reza apa lah? 9 Kylian Mbappe udah pindah ke Real Madrid. Dia apa? Pemain terbaik kita siapa semalam? Kapten Pamungkas. Ini Pamungkas. Persebaya ya? Persija. Kalau kipernya ya? Tangan
tangan kanannya Indra Sapri. Dari apa yang kembali yang tadi menyantuni anak yatim syariat Islam. Gara-gara nggak ngerti, kurang ilmu, jadi seolah ada pengkhususan. Mengenal yang sebutan yatim aja masih nggak jelas. Bapak Ibu jamaah sekalian, siapa yang disebut yatim? Siapa yang disebut yatim? Makanya umumnya menyebut katanya anak yatim. Ini berarti masih anak-anak. Lah kita jadi yang disebut yatim itu seorang anak, mau laki ke, mau perempuan ke, belum balik, belum punya penghasilan, belum mandiri, ditinggal mati bapak. Paham? Tapi kalau tuh anak ditinggal mati ibu, piatu. itu bahasa pramuka drama. Gak ada ayat dan hadis piatu kan? Loh kok berat sebelah diskriminasi? Loh karena bapak yang menanggung nafkah. Anak ditinggal mati bapak, nggak ada yang memberi nafkah, makanya butuh dibantu enggak? Tapi kalau anak ditinggal mati ibu, bapaknya Kawin lagi. tuh kan, nggak usah takut-takut, hilang lah. Luar biasa. Kayaknya soulmate banget Itu yang Bapak Winnie. itu ya? Iya, laki-laki dia punya selera. Iya ya. Istri meninggal baru 7 hari, langsung ikan sepat, ikan gabus, tambah ikan lele, lebih cepat. Lebih bagus. Dapat lele. Nah ini pentingnya ilmu. Bahkan ada yang lebih lagi selain pengkhususan, mengklaim ada penyebutan 10 Al-Muharram, lebaran anak Yatim. yatim. Kalau anaknya ada lebaran, kapan lebaran janda? Kalau ada lebaran yatim, lebaran janda, saya yakin keseruan ya, makin banyak yang menyantuni. Mau bukti anak yatimnya disantuni, emaknya disakroni. Ini contoh penerapan ilmu. Agama udah sempurna. Yang tumpang tindih, menyantuni anaknya disuruh. Tapi Supaya jangan nyantun ini mengkhususkan. berkelanjutan. Sama mamanya juga. Benar ya? Ini Mas lagi semangat terus. Mau saya kasih pantun nggak bahasa pandangan? Orang ngomong janda dulu deh. Nah, tanya udah Imran ya, tolong terjemahkan itu. Ya, ba'a carunyo mengkiriang lado. Ini adalah buang kapuanyo. Ba'a carunyo marahin jado. Buat anaknya pai balanjo. Tanyo udah. Nanti. Baterai ya? Oh iya. Ini pas ngomong janda mati. Ada pakaian ini kan? Coba sih. Sampai kabelnya. Nah tunggu ya Mas ya, janda. Ya baik, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita langsung aplikasi betapa pentingnya mengenal agama Islam. Betul kita Muslim, tapi banyak menerapkan syariat itu tidak pakai ilmu, pakai kebiasaan aja. Maka dari itu ya ilmu. Masuklah kita sekarang. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma as-salasati hadhil masail. Tadi kalau kita wajib mempelajari ilmu, mengamalkan, kemudian mendakwakan dan bersabar.
Nah, ketika bicara ilmu yang utama apa? Satu, al-ula. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan. Waman ata'ahu dakhala jannah wa man asa'u dakhalan nar. Ini tentang mengenal Allah. Lihat artinya. Sesungguhnya Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rezeki kepada kita, dan kita hidup tidak dibiarkan begitu saja tanpa tugas dan tujuan. Benar? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa diciptakan? Beribadah. Itu yang sering melantunkan siapa? Kau tercipta hanya untuk siapa ini? Harusnya jawab bu, kalau suami merayu, aku dan kau tercipta untuk. Nah itu surah Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita nggak dibiarkan begini aja. Ada pertanggungjawaban nanti di putaran terakhir, putaran keempat alam akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah maka dari itu, untuk mempermudah, diutuslah seorang Rasul yang menjadi rujukan. Siapa taat kepadanya masuk surga, siapa menyimpang darinya masuk neraka. Nah jadi mengenal Allah itu, Allah menciptakan kita. Adapun sarana sebabnya kedua orang tua kita. Allah pula yang memberi rezeki kita, bukan HRD, personalia, bukan. Dia hanya mengatur, benar ya? Yang memberi rezeki siapa? Mas, jawab mas. Kanjeng Dimas, Kanjeng Dimas. Menggandakan uang itu. Bohong, harusnya dia menjadi komisaris Peruri. Jadi ya. Jadi Bapak Ibu yang sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dikutip dalilnya ini, surah Al-Muzammil. Oh iya, sudah selesai. Oh iya. Ya baik. Jadi surah Al-Muzammil pada ayat 15 dan 16. Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'auna rasulah fa'akhadnahu akhdaw wabila. Artinya sesungguhnya kami mengutus kepadamu seorang Rasul yang menjadi saksi atas kamu sebagaimana kami utus kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun. Oh jangan lupa, ada Fir'aun, ada Fir'aun. Fir'aun kawan kita ya? Ya mas? Yang kerja kemarin. Sudah? Temannya Aman Zuni bukan ini? Yang kerja juga ya? Jangan. Jadi Fir'aun itu gelar raja-raja Mesir, bukan nama. Jadi ada raja-raja masing-masing negara itu ada gelarnya. Kalau Romawi Kaisar, kalau Mesir Fir'aun, Yaman Tuba, benar kan? Ada gelar-gelarnya. Jadi di zaman kerajaan Mesir sudah banyak Rasul yang diutus. Yang paling tenar Musa, benar? Nabi Musa bukan? Ingat ya kisah Nabi Musa. Itu ada raja yang zalim ke Fir'aun, yang mengeluarkan dekret, instruksi, karena dia takut kekuasaannya roboh, karena gara-gara mimpi tanya sama tukang sihirnya bahwa istananya terbakar. Tukang sihirnya bilang ada Bani Israel yang akan mengambil alih kekuasaan kami. Berubah. Jadi dulu Mesir menjajah Bani Israel. Keluar itu kepres apa dekret apa namanya. Pokoknya ibu-ibu Bani Israel kalau melahirkan bayi laki bunuh. Benar? Ingat gak kisahnya? Dia alami sama ibunya Nabi Musa. Kenapa ibunya Nabi Musa mas? Mama Musa.
Rumah mahal sih. Ada namanya Yukaban. Kalau orang Nasrani kitabnya menyebut Yokebed gitu. Itu namanya ibunya Nabi Musa, Yukaban. Melahirkan bayi laki, takutlah dibunuh. Allah beri ilham, siapkan box bayi, selamatkan dia. Nabi Firaun. Keluarga Musa tinggal di pinggir Sungai Nil. Siapa yang rumahnya di pinggir sungai? Riverside. Rumah Anda apa? Sudah ada macam ya? Giliran musim hujan. Kosa terakhir Riverside. Sebut aja Rumpikal. Rumah pinggir Kali. Tapi pramuka itu ngakunya tinggal di mana komplek DPR. Ternyata dekat pinggir rel. Komplek DPR dekat pinggir rel. Nah, jadi kemarin tadi soal Nabi Musa, diikatlah itu box bayi itu, qadarullah lepas hanyut. Sungai Nil itu nyambung masuk ke istana Firaun. Firaun punya istri namanya siapa? Bu apa lah bu? Bu Firaun. Nyonya Firaun. Ada namanya Asia binti Muzaim. Asia binti Muzaim. Nanti buka surah At-Tahrim ayat terakhir tuh 10, 11, 12. Itu dicontohkan itu wanita bobrok sama wanita baik. Wanita bobrok yaitu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Benar? Mas Jawa salah lagi, siapa istri Nabi Nuh? Bunuh. Nama suaminya Pak Nuh, istrinya Gak ada namanya. Begitu pula istri Nabi Lut. Apa penyimpangannya? Membocorkan itu utusan Allah malaikat dalam berupa pemuda tampan, dibocorin karena kaumnya kan menyimpang. LGBT mas, kalau yang dihadapan mas itu kan enak, potong dumblong bala-bala tempe. Kenapa itu? Menu. Kalau penyimpangan, ya hati-hati loh, sekarang lagi marak fitness center. Wah itu sangat empuk buat LGBT. Saya udah baca itu. Ya mas ya, di dekat rumah saya Kalimalang banyak itu fit hub itu. 24 jam mas. Luar biasa. Badan keren, ya kan mental cemen. Bangun fisik aja, perut, six pack, bicep, tricep, bicep, semuanya deh. Tapi batinnya guncang, nggak takut mati, nggak nyiapkan bekal, percuma. Dan bayi Musa akhirnya diambil sama istri Firaun, Asia binti Musa. Firaun kejam kan? Tapi kekurangannya takut sama istri mas. Nah buktinya itu Asia yang ambil, jangan dibunuh bayi ini, kita adopsi saja. Firaun menunggu aja. Kalau mas gimana sama istri? Mas sayang istri apa takut istri? Takut. Baru masalahnya. Masih dia takut karena istrinya seorang. Tidak apa-apa, supaya kan ngantuk. Baik ya mas kalian, akhirnya Nabi Musa kan diadopsi, dibesarkan di istana Firaun. Terus rumit supaya kita tahu. Ini ayatnya surah Al-Muzammil menyinggung tentang diutusnya Nabi di kalangan Firaun. Kembali bahasan pokok. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Kita tetap mengenal Allah. Berikutnya, yang kedua asalnya, anallah la yarda ayyushraka ma'hu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Artinya apa? Allah nggak akan ridho dipersekutukan dengan apapun. Kalau dipersekutukan, orang berbuat syirik. Nah, termasuk kita nih bulan Al-Muharram
banyak tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan. Tahu melarung? Iya. Apa itu melarung, Mas Reza? Makanya ketua panitia ya. Maaf. Menjadikan korban. Syirik. Kalau mau sedekah kasih yang hidup. Ikan hiu nggak perlu. Ikan lumah-lumah nggak butuh. Karena tradisi. Syirik loh. Allah nggak ridho. Bapak Ibu pulang kerja di rumah, di ruang tamu ada kupu-kupu apa itu? Oh, ada mau tamu datang. Mas Erwan ahli tafsir. Ada tamu. Itu menjurus kesyirikan. Mas tangannya gatel-gatel berapa Mas? Mau dapat duit. Oh, asam urat itu. Itu syirik loh. Ibu-ibu hamil supaya gak diganggu kandungannya digantungin apa Bu? Bu? Apa sobat? Syirik, gak boleh. Allah gak ridho itu. Meskipun dengan apa? Dengan malaikat yang dekat dengannya dan dengan nabi yang diutus, gak boleh. Tapi lagi-lagi karena kurang ilmu atau gak punya ilmu, ketika bicara bersumpah saja menyandingkan demi Allah dan demi Rasulullah, salah. Sebagaimana Nabi anjurkan kalau bersumpah demi Allah saja. Lagi Rasulullah sudah wafat. Tapi kalau yang lain masih demi Nyai, Demi itu yang kedua. Kemudian asal bisa yang ketiga. Ini tentang ilmu mengenal Allah. Annaman ata'a ar-rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu mu'alatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Yang ketiga adalah siapa yang mengaku taat pada Rasul, mengesahkan Allah, maka tidak ada toleransi kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang itu orang-orang terdekat di lingkungannya. Dia batasi jarak. Baik jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini masih panjang, harusnya satu ya. Iya. Ini jadi bahasan kita membekali menghadapi pertanyaan di kubur. Yuk kita kenali siapa Tuhan kita Allah, siapa Nabi kita Rasulullah, apa agama kita? Apa agama kita? Islam. Kalau stadion bisa. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Tapi nanti di kuburan nggak ditanya gitu. Siapa apa agama kita? Islam. Islam yang mana? Nanti jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Cukup mengantuk? Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.